Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan dengan deras turun di sekitar kita, namun kajian pagi ini tetap berjalan dengan baik meskipun jumlah jamaahnya lebih sedikit. Karena tantangan kalau hujan lagi turun, sahur nggak tadi Pak? Sahur, alhamdulillah. Biasanya sekurang udan malas untuk bangun. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah di waktu pagi sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fadlul Islam. Dan kita akan masuk bab baru yang diberi judul oleh penulis Babun wujubul istighna bimutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Bab wujubul istighna, wajib mencukupkan diri bimutaba'atil kitab, dengan mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih, an kulli ma siwa, dan meninggalkan kitab-kitab yang lain. Maksudnya adalah kitab-kitab suci sebelumnya. Wa qaulullahi ta'ala, kemudian penulis membawakan firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Aku turunkan kepadamu Alkitab tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai', segala sesuatu. Alkitab yaitu Al-Quran disebut oleh Allah Ta'ala menjelaskan segala sesuatu. Ini di surat An-Nahl ayat 89. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak menyampingkan, meninggalkan, fil kitabi, dalam kitab Al-Quran ini, min syai'in, segala sesuatu. Kami tidak meninggalkan apapun dalam kitab ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka akan dikembalikan, dibangkitkan menghadap Rabb mereka. Di sini ada ayat yang bunyinya ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan, menyampingkan apapun dalam kitab. Baik. Kita lanjutkan dulu. Rawan Nasa'i wa ghairuhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nasa'i dan ulama yang lainnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waraqatan minat Taurah, beberapa lembar Taurat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada, atau sahabat ada yang pernah megang Taurat. Jadi Taurat yang usianya sudah sangat tua. Kira-kira ini asli atau sudah dipalsukan? Kira-kira asli atau sudah dipalsukan? Ya, Taurat di zaman Nabi SAW itu Taurat asli atau sudah dipalsukan? Sudah dipalsukan. Karena keterangan bahwasanya Taurat sudah dipalsukan itu ada dalam Al-Quran. Sehingga Taurat di zaman Nabi SAW sudah
dipalsukan. Ya, walaupun di bagian mana pemalsuannya kita nggak tahu. Ada bagian yang dia ditambahi, dikurangi, meskipun kita tidak tahu. Karena itu Nabi SAW membolehkan bagi kita untuk menerima berita dari Bani Israel, tapi tidak boleh dibenarkan 100%, juga tidak boleh didustakan 100%. Idza ja'akum an Bani Israila fala tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Kalau kalian mendapatkan berita dari Bani Israel, maka jangan dibenarkan 100%, jangan didustakan. Karena kalau dibenarkan 100%, kita nggak tahu, jangan-jangan itu dusta. Kalau didustakan, kita nggak tahu, jangan-jangan itu benar. Baik. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, amutahawwikuna ya ibnal Khattab. Amutahawwikuna ya ibnal Khattab. Wahai Ibnul Khattab, apakah kau masih bingung? Mutahawwikun artinya mutahawwirun. Ada bahasa yang mirip ini, Pak. Ada dalam bahasa Arab itu namanya tahawur. Tahawur. Ini bacanya tahawur. Tahawur itu artinya ngawur. Amutahawwikun bermakna amutahawwirun. Tahawwaka ya tahawwaku, tahawwara ya tahawwaru. Ngawara ya ngawuru. Ngawur. Ngawur kamu. Amutahawwikuna ya ibnal Khattab. Apa kamu ngawur wahai Ibnul Khattab? Apa kamu masih bingung sehingga kok ngambil kitab Taurat? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Sungguh aku telah membawakan kepada kalian ajaran yang baydha, yang putih, naqiyah, bersih. Lau kana Musa hayya, andaikan Musa itu masih hidup, wattaba'tumuhu, kemudian kalian mengikuti Musa, wa taraktumuni, dan kalian tinggalkan aku, dolaltum, maka kalian akan tersesat. Sehingga setelah Nabi SAW diutus, manusia tidak punya pilihan selain hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lau kana Musa hayya, andaikan Musa itu hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, maka Musa tidak punya pilihan illa tiba'i, kecuali harus mengikutiku. Musa sendiri pun harus mengikuti Nabi SAW. Faqala Umar, maka Umar kemudian mengatakan, radina billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Baik. Sekarang kita akan membersamai beberapa dalil yang tadi kita baca. Insyaallah. Sudah mulai ngantuk, Pak? Ini ujian kajian ba'da subuh. Bar sahur, wareg, sholat, terus kajian. Insyaallah. Ngantuk ya? Insyaallah enggak lama-lama. Paling sampai jam 6. Ya. Baik, pertama yang akan kita baca adalah firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran sebagai penjelasan segala sesuatu.
Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an ini menjelaskan segalanya. Apa makna Al-Qur'an menjelaskan segalanya? Kenyataannya banyak ilmu yang dipelajari oleh manusia tidak ada dalam Al-Qur'an. Misalnya, Pak, ilmu geografi itu ada nggak Pak dalam Quran Pak? Ilmu geologi, apalagi ilmu fisika atau yang lainnya, ada nggak dalam Al-Quran? Ilmu fisika, teori fisika itu ada nggak dalam Quran? Ada. Contohnya gimana? Bumi itu datar apa bulat? Bumi itu datar atau bumi itu bulat? Terus yang benar sing ndi? Allah menurunkan air dari atas. Berarti air mengalir dari atas ke bawah. Baik. Apa yang dimaksud Al-Qur'an menjelaskan segalanya? Pertama, yang perlu kita lihat di sini. Masalah takdir. Masalah takdir. Apakah Al-Qur'an menjelaskan takdir? Takdir itu berarti apapun kejadian yang ada di alam ini. Jawabannya sebagian kecil. Sebagian kecil disebutkan oleh Al-Qur'an. Sehingga kita mendapatkan penjelasan tentang proses penciptaan manusia yang pertama, kemudian sengketa yang terjadi antara Adam dengan iblis, lalu sampai mereka diturunkan, kemudian kejadian para nabi di masa silam, dan bagaimana sengketa para nabi dengan umatnya, sampai peristiwa Al-Quran diturunkan. Kemudian Quran cerita tentang nanti akan ada apa. Itu adalah kejadian takdir. Namun ini hanya sebagian kecil. Banyak sekali kejadian takdir yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Masjid Al-Furqan ada di Sidoarum, ada nggak di Quran? Surat apa, ayat berapa? Tidak ada. Godean ada di Sleman, ini Sleman ya? Ada nggak di Quran? Sleman ada di Jogja, ada nggak di Quran? Tidak ada. Dan masih banyak kejadian yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka Quran menyinggung masalah takdir sebagian kecil. Lalu di situ ada penjelasan masalah takdir yang lain. Masalah takdir yang lain ada di Lauhul Mahfuz. Ada di mana? Lauhul Mahfuz. Sehingga untuk urusan takdir yang lain tersimpan di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa segalanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Misalnya firman Allah di sini, inna dzalika fi kitab. Tentang masalah Lauhul Mahfuz, Allah mengatakan inna dzalika fi kitab. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab. Tahukah kamu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitabin, dan itu semuanya dalam kitab, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjelaskan masalah. Jadi kalau Al-Quran dalam masalah takdir itu kenapa hanya menyebutkan sebagian kecil?
Karena Al-Quran ini bukan kitab catatan takdir. Kalau Quran kitab catatan takdir, gedene sepiro, Pak? Tidak mungkin bisa dibaca oleh manusia. Sebab takdir itu rahasia Allah. Maka ada banyak kejadian yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, karena Quran itu bukan kitab takdir. Namun Al-Quran menjelaskan secara umum, bagian takdir yang lain ada di Lauhul Mahfuz. Sebagian diceritakan, yang lainnya ada di Lauhul Mahfuz. Ya? Sehingga kalau Quran itu kitab takdir, Bapak jadi tahu nasibku kayak apa. Nanti nasib orang lain seperti apa. Bagaimana nasib bumi ini. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagian takdir yang lain ini rahasia Allah, tapi sebagian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua adalah masalah aturan syariat. Aturan syariat itu apa, Pak? Aturan syariat artinya aturan yang berlaku bagi manusia agar mereka bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Aturan syariat ini beragam. Ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, ada yang bentuknya peraturan. Nah, untuk bagian ini aturan syariat semua telah dijelaskan. Sehingga tidak ada yang ditutupi. Ada enggak aturan syariat yang ditutupi oleh Allah? Tidak ada. Semua telah dijelaskan. Maka kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sebutkan satu contoh hukum atau satu aktivitas yang tidak ada hukumnya. Saya ulangi ya. Sebutkan satu contoh kegiatan yang tidak ada hukumnya. Contohnya apa? Sebutkan satu contoh kegiatan yang tidak ada hukumnya. Ya? Apa, Pak? Goes. Apa hukum sepedaan? Baik, saya tanya. Apa hukum ngantuk ketika kajian? Nah. Oke. Apa hukumnya? Boleh, boleh bisa. Mbok diterusne mawon sing ngantuk. Mong boleh kok. Ustaz ora usah nglarang wong entuk. Baik, apa hukumnya nyender ketika ngaji? Makro? Makro? Kok bisa? Dari mana kok ketemu makro? Baik, jadi apapun aktivitas manusia itu ada hukumnya. Maka kalau Bapak cari contoh aktivitas yang tidak ada hukumnya, gak nemu, Pak. Jelaskan contoh aktivitas yang tidak ada hukumnya. Parkir menghadap kiblat, ada nggak hukumnya? Parkir menghadap kiblat, ada. Mubah, dan mubah sendiri itu hukum. Sehingga semua aktivitas manusia di sini kan semua telah dijelaskan. Berbicara masalah aturan syariat atau hukum syariat, baik yang bentuknya perintah, larangan atau peraturan, semuanya lengkap. Karena lengkap sehingga semua aktivitas manusia ada keterangan hukumnya. Semua aktivitas manusia itu ada keterangan hukumnya. Dan hukum itu hanya ada 5. Hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia ada 5.
Apa saja Pak? Wajib, terus sunnah, lalu mubah, kemudian makruh, lalu haram. Begini ya. Sehingga kalau enggak masuk wajib, masuk sunnah, kalau enggak makruh atau haram, sisanya mubah. Dalam urusan dunia ini yang dominan. Sehingga apa hukumnya nulis pakai tangan kiri? Aku kon kanan ra iso ya Pak, iso aku kiri. Nah terus ada enggak larangan? Tidak ada. Maka hukum asalnya mubah ketika tidak ada larangan. Kalau makan pakai tangan kiri, ya, makruh, karena ini meniru setan. Meniru setan itu haram atau makruh? Haram atau makruh? Haram. Karena ini berkaitan masalah adab, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya. Kalau orangnya kidal Pak, bisa enggak makan dengan tangan, haruskah makan dengan tangan kanan? Kidal. Kita enggak kidal bisa makan tangan kiri. Maka orang kidal dia bisa makan pakai tangan kanan. Baik. Jadi sebenarnya semuanya telah dijelaskan. Nah, kalau kita petakan aktivitas manusia. Secara umum bisa kita bagi sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas ibadah. Untuk jenis ini karena dia diperintahkan, ibadah itu diperintahkan atau sifatnya mubah? Diperintahkan. Karena dia diperintahkan, maka hukumnya hanya ada dua. Kalau enggak wajib, apa? Sunnah. Sehingga tidak ada istilah ibadah mubah, itu tidak ada. Sebab mubah itu sifatnya pilihan. Mubah itu kan dilakoni monggo, ora dilakoni monggo. Itu mubah. Kalau sunnah, lakukanlah, tapi tidak sampai wajib. Kalau wajib, harus kau lakukan. Sehingga yang namanya ibadah itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak wajib, sunnah. Baik. Yang kedua, ada perkara dunia, urusan dunia. Urusan dunia manusia ini beragam. Ada urusan dunia yang berkaitan dengan harta. Ada urusan dunia yang berkaitan dengan keluarga. Ada urusan dunia yang berkaitan dengan lingkungannya. Manusia berurusan dengan dunia berkaitan dengan hartanya, keluarganya atau lingkungannya. Ada? Untuk bagian ini syariat kita mengajarkan dua hal. Pertama, mengajarkan hukum. Hukum dalam urusan dunia itu kaitannya dengan masalah halal atau haram. Dan yang kedua, mengajarkan adab. Adab ini mengajarkan tentang bagaimana cara berinteraksi yang ideal. Ini membahas interaksi yang ideal. Itu adab. Maka seorang muslim dalam melakukan urusan dunia diiringi dengan adab akan terlihat lebih indah. Sehingga saat golek donyo diiringi dengan adab akan kelihatan lebih indah. Ketika bersama keluarganya dia iringi dengan adab akan kelihatan lebih indah. Demikian pula ketika dia bersama dengan lingkungannya. Maka muslim dalam urusan dunia
diajarkan dua hal berkaitan dengan masalah hukum dan berkaitan dengan masalah adab. Sudah? Lalu di situ ada yang ketiga, yaitu berkaitan dengan aktivitas harian yang sifatnya pribadi. Aktivitas harian yang sifatnya pribadi, seperti masalah makan, kemudian tidur, lalu buang hajat, kemudian apa lagi? Ketika berpakaian, ketika berjalan, ketika apa lagi? Banyak lagi ya. Ini semuanya dibahas dalam masalah kajian adab. Maka kita diajarkan adab makan, adab tidur, adab buang hajat, adab berpakaian. Terus adab apa lagi? Adab ketika berjalan, adab ketika berkendara, adab berkendara, dan seterusnya. Dan ini sangat lengkap. Tidak ada yang ditinggalkan dalam ajaran, dalam syariat ini, sampai yang kecil-kecil diajarkan. Dalam urusan buang hajat itu kan banyak sekali ya panduan yang diberikan Nabi SAW. Misalnya tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Terus tidak boleh tentang masalah bersuci, tidak boleh bersuci dengan menggunakan benda najis, dengan menggunakan makanan, tidak boleh bersuci kurang dari 3 usapan. Orang menggunakan istijmar, benda selain air untuk bersuci, tidak boleh kurang dari 3 usapan, dan seterusnya. Adab-adab seperti ini diajarkan Nabi SAW. Maka seorang muslim, mereka mendapatkan penjelasan dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Dalam urusan ibadah lengkap sekali. Sebab ini diperintahkan. Dalam urusan dunia kita diajarkan hukumnya. Bagian mana yang halal, bagian mana yang haram. Dalam aktivitas harian pribadi kita diajarkan tentang masalah adab. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada bagian yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Semuanya telah dijelaskan. Tinggal mau dipelajari atau tidak. Sehingga banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu, tapi kita tidak mempelajarinya. Akhirnya lengkapnya syariat Islam itu banyak yang tidak kita sentuh karena kita tidak pernah mempelajarinya. Demikian lengkap, maka tinggal dipelajari untuk diamalkan. Sebab masih banyak orang yang mungkin belum mempelajarinya, belum mengkajinya. Makanya kalau ingin melihat betapa kita ini adalah orang yang kerdil dalam masalah ilmu, mungkin sesekali Bapak Ibu perlu datang ke perpustakaan. Perpustakaan ning ndi Pak? Ning Jogja wono. Ada Pak. Mungkin sesekali datang ke perpustakaan di UII ya, atau di UIN, atau di UMY yang gede-gede itu, atau di UGM. Itu kan orang umum boleh mengakses, boleh masuk. Bapak lihat, buku nih sak pirang-pirang, banyak sekali. Kadang judulnya saja kita nggak pernah baca. Dan kita tidak pernah menulis buku untuk ditaruh di situ. Sehingga buku sebanyak itu kita tidak pernah ikut berkontribusi satupun. Ada yang menyebutkan bahwa setiap hari itu terbit 2 buku baru. Setiap hari. Sedunia loh Pak.
Mungkin sekarang angka itu sudah bertambah. Saking banyaknya buku baru yang muncul. Sehingga kadang kalau saya ke toko buku, Masya Allah, banyak sekali buku-buku yang ada. Kadang nyentuh saja nggak pernah, saking banyaknya. Maka demikian lengkap, tapi kita tidak pernah menyentuhnya. Kita akan merasa betapa diriku adalah orang yang kerdil dalam urusan ilmu. Kerdil dalam urusan ilmu, artinya aktivitas yang kita lakukan ini banyak yang tidak kita ketahui hukumnya. Disitulah kita butuh untuk selalu apa? Belajar dan belajar. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dari sisi tadi ya, dari sisi apa tadi? Bahwasanya Al-Quran menjelaskan tentang urusan ibadah itu lengkap, urusan dunia dijelaskan hukum dan adab. Sementara aktivitas harian pribadi, Al-Quran mengajarkan kajian masalah adab. Tidak ada yang ditinggalkan. Maka Muslim itu tidak butuh untuk mempelajari kitab yang lain. Sehingga Pak, di Malioboro, Bapak tahu Malioboro Pak? Ditemukan Injil yang asli. Misalnya, dalam kurung misalnya. Kira-kira kita perlu datang ke sana enggak? Kita perlu baca Injil asli enggak? Perlu atau tidak? Tidak. Al-Quran sudah cukup, kita tidak butuh kitab suci yang lain. Panduan Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, maka kita tidak butuh Nabi yang lain. Dalam arti kita tidak harus mempelajari syariat-syariat sebelumnya. Sehingga tidak perlu ada perbandingan agama. Apa yang mau dibandingkan? Kalau yang dimaksud perbandingan agama adalah dalam rangka ngajak orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, ini bagus. Kalau masalah perbandingan agama dalam rangka untuk mengajak orang yang belum begitu percaya dengan kebenaran Islam agar dia lebih yakin, ini benar. Tapi jika tujuan perbandingan agama untuk membandingkan sisi baik dan buruknya masing-masing agama, ini salah. Karena tidak ada sisi buruk dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena telah sempurna berarti tidak ada cacat. Karena itu disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya dari Nabi SAW bahwa beliau pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tangannya membawa waraqatan min Taurat, beberapa lembaran Taurat. Taurat itu bahasanya apa? Ibrani. Ada yang menyebutkan bahwa Taurat itu bahasanya Ibrani, sedangkan Injil yang dibawa Isa itu bahasanya Suryani. Pokoknya bahasa masa silam, antara Ibrani atau Suryani. Mbok sur wonten mbok sur. Kayak apa Pak bahasa Ibrani dan bahasa Suryani? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Apakah seperti yang dipakai oleh orang Yahudi? Ya. Coba kita lihat ya. Tulisan Israel. Apakah seperti ini? Kita tidak tahu. Kalaupun seperti ini, ya ini masih bisa dipelajari manusia. Ini contohnya Wizarat Dakhiliyah, Kementerian Dalam Negeri. Nah, bahasa Israelnya kayak gini. Mocone kaya piye, Pak? Enggak ngerti ya. Enggak ngerti. Kita enggak ngerti. Apakah ini bahasa Ibrani? Wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi orang Israel dia punya
huruf khusus dan bahasa khusus yang kita tidak bisa membacanya. Orang Jawa juga punya. Hono coroko, doto sawolo. Sebagian ada yang masih melestarikan dan sebagian ada yang tidak melestarikan. Dulu waktu sekolah ya iso maca, nggih. Hono coroko iso maca. Karena masuk ujian nggih, Pak. Sehingga harus dihafalkan. Orang Jogja sekarang masih ada yang melestarikan itu. Terus kalau misalnya bahasa aslinya seperti ini, andaikan kita nemu yang asli, kita tidak punya kepentingan untuk mempelajarinya. Tidak punya kepentingan maksudnya awakmu ra sinau Taurat sing asli, tidak akan jadi orang yang menyimpang. Sehingga kita tidak perlu merasa wah jadinya kalah ilmiah, tidak. Sebab Quran itu sudah sampai pada puncak ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Faqala, ketika Umar membawa Taurat, maka Nabi SAW tanya, Atum amutahawwikuna ya Ibnul Khattab. Ngawur kamu wahai Ibnul Khattab, apakah kau masih bingung? Apakah kau masih ngawur? Kok sampai membawa Taurat? Apa kau masih bingung, wahai Ibnul Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Aku telah membawa kepada kalian syariat yang putih dan bening, bersih. Baydha itu artinya putih. Lawannya sauda. Naqiyatan yang bersih, tidak ada noda, itu namanya naqiyah. Syariat yang dibawa Nabi SAW itu demikian putih, bersih. Artinya terang dan jelas. Saking terang dan jelasnya, sampai kalau ada yang beda kelihatan sekali. Karena sangat terang dan jelas. Nah, terang dan jelas ini gimana Pak maksudnya Pak? Syariat Islam itu terang dan jelas. Karena saking terang dan jelasnya, sehingga kalau ada yang menyimpang kelihatan. Sehingga jika ada yang menyimpang dari syariat, yang terjadi gimana? Sangat kelihatan. Nah, ini cetok keliru ini, jelas salah ini. Kenapa? Nah, ini menyimpang. Kok tahu kamu? Oh, udah jelas cetok-cetok menyimpang ini. Sehingga penyimpangan apapun dalam syariat ini sangat kelihatan. Cuman sesuatu yang kadang sangat kelihatan ini terkadang ditutupi sehingga jadi samar. Syariatnya terang dan jelas, kebatilannya yang ditutupi sehingga jadi samar. Maka kebatilan menjadi samar disebabkan karena syubhat. Maka yang batil jadi kelihatan tidak batil. Karena apa? Ditutupi dengan syubhat. Syubhat itu apa sih Pak? Kerancuan berpikir, kesalahan dalam berpikir, sehingga membuat orang itu jadi tidak bisa melihat kebatilan sebagai kebatilan. Kalau kebenarannya tetap tidak berubah, dia terang dan jelas. Cuman kebatilannya yang kadang ditutupi. Bagaimana cara orang itu membuat kebatilan ini jadi samar?
kebatilan itu menjadi samar ketika batil ini dicampur dengan hak. Maka batil kalau dicampur dengan hak, jadinya batilnya jadi samar. Kalau sudah samar, akhirnya bisa diterima. Demikianlah cara menyusupkan kebatilan itu untuk bisa diterima. Karena itu iblis pada waktu menggoda Adam. Adam itu kan dilarang oleh Allah gimana? Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini. Dekat-dekat saja enggak boleh. Nah, tapi iblis menyebutkan di surat Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setan membisikkan waswas. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, untuk menampakkan aurat yang ditutupi dari Adam dan Hawa. Min sawatihima, berupa aurat keduanya. Wa qala, lalu setan iblis ini mengatakan. Apa kata iblis? Apa kata iblis? Bangun dulu ya. Ini penting ini. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Rabbmu tidaklah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu illa an takuna malakain. Alasannya adalah agar kau tidak menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau agar kau tidak kekal di surga. Kamu kalau sampai makan pohon itu, nanti kamu jadi malaikat atau kamu akan jadi orang yang kekal di surga. Nah, makanya biar kamu enggak jadi malaikat, enggak boleh dekat-dekat pohon itu. Oh, gitu. Nah, percaya. Ya. Kok bisa Adam itu percaya? Padahal Allah sudah memberitahu kalau iblis ini musuh. Karena di lanjutan ayat, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah bahwa aku adalah pemberi nasihat bagi kalian. Nah, dalam pemahaman Adam, tidak mungkin ada yang berani bersumpah di surga kecuali benar. Karena dia bersumpah menyebut nama Allah. Tidak mungkin ada yang berani bersumpah menyebut nama Allah kecuali benar ketika di surga. Fadallahuma bighurur. Maka iblis menunjukkan kepada Adam dan Hawa bighururin, dengan cara menipu. Menipu itu larangan tadi dibuat bias. Sehingga yang cetok-cetok, ini kamu itu dilarang. Enggak boleh dekat-dekat dengan pohon itu. Itu dibuat kabur, samar, bias. Sehingga kamu itu dilarang karena ini loh. Karena alasan ini. Kamu dilarang karena seperti ini alasannya. Tak kasih tahu, saya itu jujur, tulus. Wa qasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Aku memberi nasihat kepadamu. Aku enggak punya kepentingan apa-apa. Saya itu enggak punya keinginan apapun. Saya cuma pengen ngasih tahu kamu. Akhirnya dibuat samar. Sehingga sesuatu yang sudah jelas dilarang, jadinya tapi masih ada yang boleh kok. Kayaknya boleh. Akhirnya jadi boleh. Disitulah sebenarnya kenapa terjadi samar. Sebab syubhat itu menyebabkan sesuatu yang batil jadi tidak kelihatan batil. Karena dia dicampur dengan al-haq. Karena dia dicampur dengan al-haq. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan.
Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Aku telah bawakan syariat ini putih bersih. Lau kana Musa hayya, andaikan Musa itu hidup, wattaba'tumuhu, lalu kalian mengikuti Musa, wa taraktumuni, dan kalian tinggalkan aku, dhalaltum, maka kalian akan tersesat. Sehingga tidak boleh meninggalkan Nabi Muhammad SAW dengan alasan mengikuti Nabi yang lain. Sampai pun Musa. Nabi yang paling tinggi itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lalu setelah Ibrahim, Musa. Sebab syariat beliau itu dipakai oleh para nabi setelahnya dalam waktu yang lama, sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam, Tauratnya Nabi Musa masih dipakai. Lalu setelah itu Nabi Isa, kemudian Nuh alaihissalam. Baik. Jadi tidak boleh meninggalkan Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengikuti nabi yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, andaikan Musa itu hidup dan kalian mengikutiku, lalu kalian mengikuti Musa, lalu meninggalkan aku, maka kalian akan menyimpang. Karena itu saat Nabi Isa turun, di akhir zaman. Saat Nabi Isa turun di akhir zaman, yang terjadi gimana? Beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sehingga tidak membawa syariat lama, tapi mengikuti syariat yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat Nabi Isa ini turun, lalu beliau bergabung dengan kaum muslimin yang waktu itu sedang persiapan mau sholat subuh, beliau dipersilahkan untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa tidak bersedia. Dan beliau mengatakan, imamukum minkum. Imam harus jadi dari kalangan kalian. Akhirnya Imam Mahdi yang jadi imam. Takrimatallahi lihadil ummah. Ini sebagai bentuk cara Allah memuliakan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Baik. Wa bi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai. Andaikan Musa hidup, maka Musa tidak boleh punya pilihan kecuali mengikutiku. Sehingga kalaupun Musa hidup, dia juga harus wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Nabi Khidir hidup, seharusnya apa? Wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Musa hidup, dia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berarti jika Nabi Khidir hidup, dia wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, pada waktu Nabi Muhammad SAW diutus, ada enggak Nabi Khidir datang ke Madinah? Sehingga ada sosok tertentu namanya Khidir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ikut perang dalam jihad, maka nama Khidir dikenang dalam sirah nabawiyah. Ada? Tidak ada. Sehingga andaikan hidup, maka mereka wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Faqala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, radina billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Maka kalau kita mengikrarkan aku ridho Allah sebagai Tuhanku, ya jangan menuhankan selain Allah. Ketika kita mengatakan aku ridho Islam sebagai agamaku, jangan kau mencari agama selain Islam. Dan ketika kau mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah utusan, jangan meniru selain Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas ibadah. Dan ikuti hukum dan penjelasan yang diberikan Nabi SAW dalam masalah dunia. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup insyaallah ya. Kasihan jamaah yang ngantuk nanti. Kalau kajian terlalu lama sambil ngantuk itu rasanya tersiksa sekali. Ini kapan rampungnya? Pun cekap nggih? Alhamdulillah. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.